Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa gatal di kulit? Lalu muncul garis merah yang seperti berjalan atau berpindah tempat dari hari ke hari? Nah, hati-hati. Bisa jadi itu bukan sekadar alergi biasa, tapi sesuatu yang disebut cutaneous larva migrans. Di video ini, kita akan bahas apa itu cutaneous larva migrans, bagaimana gejalanya, kenapa bisa terjadi, bagaimana cara menanganinya, dan tentu saja bagaimana cara mencegahnya. Yuk, mari kita mulai. Apa sih cutaneous larva migrans? Cutaneous larva migrans atau CLM atau dikenal sebagai cacingan pada kulit adalah salah satu kelainan kulit yang paling umum terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. CLM adalah infeksi kulit klinis khas yang disebabkan oleh penetrasi aktif larva nematoda atau cacing gelang ke dalam kulit, kemudian bermigrasi di lapisan epidermis atau lapisan paling atas dari kulit. Berikutnya, parasit apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit ini? Ternyata penyebabnya bervariasi. CLM disebabkan oleh penetrasi larva nematoda atau cacing gelang ke dalam kulit. Spesies yang ditemukan diantaranya Ancylostoma brasiliense, Ancylostoma caninum, Ancylostoma ceylonicum, Onsinaria stenocephala, dan Bubostomum phlebotomum. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan kamu berisiko terkena CLM? Yang pertama, berjalan tanpa alas kaki di tanah atau pasir atau kontak langsung dengan tanah. Yang kedua, kontak dengan anjing atau kucing yang terinfeksi. Yang ketiga, tinggal atau bepergian ke daerah tropis dan subtropis. Yang keempat, pekerjaan yang seringkali terpapar tanah seperti petani, tukang kebun, atau pekerja konstruksi. Dan yang kelima, hygiene yang kurang baik. Bagaimana bisa terjadi CLM? Berikut ini adalah tahapan terjadinya CLM. Anjing atau kucing yang terinfeksi cacing tambang membuang telur cacing lewat feses. Ketika telur menetas, nantinya akan berkembang menjadi larva filariform yang infektif. Larva bertahan di tanah atau rumput, hingga nantinya bersentuhan dengan kulit dan menginfeksi. Larva menembus kulit dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 6 jam dan menimbulkan manifestasi gambaran serpiginosa atau berkelok-kelok pada kulit. Bagaimana penyebaran penyakit ini? CLM merupakan penyakit zoonosis pada kulit yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis, terutama Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. Kasus CLM juga sering dilaporkan pada traveler yang kembali dari wilayah endemik, sehingga CLM termasuk salah satu penyakit kulit terkait perjalanan yang cukup sering ditemukan. Nah, berikutnya, bagaimana cara mendiagnosis CLM? Ketika kamu punya luka di kulit, terutama di area kaki yang berkelok-kelok dan kemerahan, segera pergi ke dokter. Dokter akan mendiagnosis dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dokter akan menanyakan terkait yang pertama, riwayat paparan. Apakah dirimu tinggal atau bepergian ke daerah endemis? Apakah ada kontak dengan tanah atau pasir tanpa alas kaki? Dan apakah ada keluhan serupa pada orang sekitar? Yang kedua, riwayat dermatologis. Apakah lokasi awal lesi atau luka ini berada di area kulit yang sering kontak seperti misalnya telapak kaki? Apakah bentuk lesi berkelok-kelok dan kemerahan? Dan apakah gejala gatal hebat pada malam hari muncul? Yang ketiga, kronologi penyakit. Apakah gejala muncul 1-5 hari pasca terkena paparan? Dan apakah gejala dapat bertahan 2-14 minggu tanpa pengobatan? Yang keempat, evaluasi gejala sistemik. Biasanya, CLM jarang menimbulkan gejala demam. Dan apabila terjadi demam, curiga koinfeksi atau kondisi tubuh imunokompromis. Gambar ini adalah contoh manifestasi klinis cutaneous larva migrans. Terlihat garis merah berkelok-kelok di kulit
yang biasanya muncul di area yang sering kontak dengan tanah atau pasir seperti pada tangan atau kaki. Pada pemeriksaan fisik, dapat ditemukan beberapa tanda khas. Di antaranya, terdapat 1-3 lesi dengan lebar kurang lebih 3 mm, panjang hingga 20 cm. Lesi dapat berpindah beberapa sentimeter per hari dan terasa gatal pada area lesi. Lokasi paling sering ada pada kaki dan bokong. Lesi awal dapat berupa papula erythematosa pruritic dan dapat berkembang menjadi vesikel. Selama migrasi atau perpindahan larva, bisa muncul gatal hebat dan urtikaria atau bentol. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada kasus CLM diantaranya pemeriksaan histopatologi atau biopsi kulit yang menunjukkan larva pada lapisan epidermis atau reaksi inflamasi. Pemeriksaan dermoskopi untuk melihat jalur migrasi larva, dan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek jumlah eosinofil. Eosinofilia dapat ditemukan tetapi tidak spesifik. Eosinofilia dilaporkan pada sebagian kecil pasien. Setelah kita mengetahui perjalanan penyakit CLM, kita akan membahas tata laksana atau terapi CLM. Dokter bisa memberikan terapi oral, topikal, atau terapi lain. Pilihan terapi oral diantaranya albendazol 400 mg dosis tunggal, albendazol 400 mg per hari selama 3-5 hari, atau 10-15 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 800 mg per hari untuk pasien anak, ivermectin 200 mikrogram per kilogram berat badan per hari, atau 150 mikrogram per kilogram berat badan untuk pasien anak selama 1-2 hari, pirantel pamuat 10 mg per kilogram berat badan. Pilihan terapi topikal diantaranya thiabendazole, albendazole, atau ivermectin dapat digunakan, tetapi mungkin kurang efektif dibandingkan dengan terapi oral. Terapi lain dapat dilakukan prosedur krioterapi dengan karbon dioksida atau nitrogen cair. Prognosis pada kasus cutaneous larva migrans umumnya baik. Penyakit ini biasanya self-limited atau sembuh sendiri karena larva tidak mampu menembus membran basal pada epidermis untuk melanjutkan siklus hidupnya pada manusia, sehingga lesi pada akhirnya dapat menghilang secara spontan. Cutaneous larva migrans dapat berisiko menimbulkan komplikasi, apalagi pada kasus yang tidak diberikan pengobatan atau terapi. Komplikasi yang paling sering adalah infeksi bakteri sekunder yang terjadi pada sekitar 8% kasus. Kondisi ini umumnya dipicu oleh garukan berulang akibat pruritus hebat, sehingga menimbulkan ekskoriasi yang menjadi pintu masuk bagi bakteri patogen untuk menginfeksi jaringan kulit. Pada kasus yang lebih luas atau berat, komplikasi dapat berupa manifestasi pulmonal seperti sindrom Lufler yang ditandai dengan batuk non-produktif, infiltrat pulmonal, serta peningkatan kadar eosinofil dalam darah sebagai akibat reaksi hipersensitivitas terhadap migrasi larva melalui paru. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit ini, yuk kita simak bersama cara cegah penyakit CLM. Yang pertama, selalu gunakan alas kaki seperti sepatu atau sandal saat berjalan di atas tanah, pasir, atau area lainnya. Yang kedua, berikan obat cacing secara rutin pada anjing dan kucing peliharaan untuk mencegah mereka menjadi sumber penyebaran larva cacing. Yang ketiga, biasakan cuci tangan dan kaki dengan sabun setelah beraktivitas di area yang berisiko, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di tanah atau kotak pasir. Yang keempat, batasi akses anjing dan kucing ke area bermain anak atau pantai umum untuk mengurangi risiko kontaminasi.